Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita buka kembali surat ke-39, surat Az-Zumar, mulai ayat 10. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan. Di akhirat besok ada dua kelompok rombongan besar. Satu rombongan yang ke surga, satu rombongan ke neraka. Hanya dua rombongan. Rombongan yang ke surga, yang hidupnya di dunia sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, sebaliknya yang rombongan ke neraka. Nanti di ayat-ayat di belakang berikutnya akan kita temui. Pengantarnya agak panjang menuju ke sana, karena itu nanti intinya di akhir surat mulai ayat 71-73. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ini Pak Kirno belum ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Allah perintah kepada Nabi untuk mengatakan, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Hei hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi orang yang beriman itu diperintah supaya bertakwa. Karena iman itu menjadi pondasinya, takwa itu realisasinya. Dengan adanya keimanan diwujudkan dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu namanya bertakwa. Maka orang-orang yang beriman diperintah untuk bertakwa. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, ya, hasanah. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu adalah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan itu sabirun, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar seperti apa? Yang pahalanya itu, ya, itu tanpa batas. Orang-orang yang sabar selalu dalam tuntunan Allah. Meskipun mungkin tidak disenangi orang, mungkin dicela orang, mungkin diolok-olok orang, tapi tetap selalu berusaha maksimal di jalan Allah. Itu kalau masa awal-awal Nabi, itu sampai keluarganya Yasir, itu disiksa luar biasa. Tapi tetap selalu bersabar. Amr suaminya, ya, apa itu si Amr anaknya Yasir, yang bapaknya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah. Keluarga ini disiksa luar biasa.
Kalau ini yang misalnya hamba saya, budak belian, itu disiksa seperti Bilal, itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dimerdekakan. Sehingga disiksa seperti apa tetap ahad, tetap bersabar. Ini keluarga Yasir ini disiksa luar biasa. Ya, si Yasir ini bertahan, istrinya disiksa sampai jadi syahidah, Pak, sampai meninggal menurut pandangan manusia. Tapi akhirnya dia hidup di sisi Allah, di tempat yang mulia, diberi rezeki yang melimpah. Nah, anaknya Amr itu dipaksa supaya kembali lagi ke kemusyrikan. Ketika ketemu Rasulullah, Amr menyampaikan, ya Rasulullah, celaka saya. Rasulullah tanya, kenapa kamu? Kamu dipaksa harus musyrik kembali. Rasulullah tanya, hatimu bagaimana? Hatiku tetap ahad. Ya enggak apa-apa kalau itu. Asal hatimu tetap mengesahkan Allah. Itu karena dipaksa. Itu enggak apa-apa. Itu baru baru lega itu. Ya, Amr dihitungkan itu. Nah, jadi ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya yang dicukupkan pahalanya tanpa batas itu orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, kesabarannya seperti itu. Itu sebagai contoh. Tentu kisah di dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang yang sabar, yang kemudian Allah melipat gandakan balasannya. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Ini Allah perintah lagi pada Nabi. Kul, katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah kepada Allah, supaya menghambakan diri kepada Allah, mukhlishal lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya semata-mata karena Allah, tidak ada yang lain-lain. Ya, mukhlishal lahuddin, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya Allah, dalam menjalankan agama. Jadi ini yang seringkali diingatkan. Mari kita memurnikan niat kita. Mari kita meluruskan niat kita. Kita berusaha maksimal di jalan Allah itu lillah, ya, mukhlishal lahuddin, semata-mata karena Allah, untuk menjalankan tuntunan dinullah ini, agama Allah ini. Wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama, ya awal-awal muslim, menjadi asabikun, menjadi muqtadi, menjadi pemula, pionir. Nah, pionir itu sebagian besar dari kalangan orang-orang terdahulu, tapi sebagian kecil dari kalangan berikutnya. Kapan itu?
itu akan muncul lagi ketika agama Allah ini ditinggalkan orang. Ketika Al-Quran sudah tidak diyakini sebagai mukjizat, ditinggalkan sudah lama, beratus-ratus tahun. Nah, kemudian siapa yang memulai kembali, itu bisa sebagai asabikun, sebagai mubtadi, tapi dari kalangan mutaakhirin. Jadi sebetulnya kita semua walaupun sudah jauh dari masa kenabian, masa kerasulan, itu bisa kita jadi mubtadi, bisa menjadi asabikunal awalun. Kenapa? Karena sudah sekian ratus tahun Quran tidak lagi diyakini sebagai mukjizat. Kemudian berusaha untuk bangkit kembali. Nah, yang memulai ini bisa disebut sebagai mubtadi, asabikunal awalun. Nah, disebutkan ya awalal muslimi, ya, orang-orang muslim yang awal. Jadi awal itu memang tidak harus waktunya itu bersamaan dengan waktu Rasul. Tapi awal itu bisa juga dipahami ketika sudah sekian lama ditinggalkan, memulai kembali. Itu juga bisa disebut awal. Ya, awal memulai kembali. Karena sudah beratus-ratus tahun ditinggalkan. Ditinggalkan oleh orang-orang. Kul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakanlah, ini ayat-ayat dakwah. Allah perintah kepada Nabi untuk mengatakan, untuk menyampaikan. Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar. Ya. Jika aku durhaka kepada Tuhan. In asaitu rabbi adaba yaumin azim. Jadi kalau itu orang durhaka, asaitu, aku durhaka, durhakanya kepada Allah, ya, Rabbi, kepada Tuhanku, itu akan memperoleh adzab yaumin azim, akan memperoleh siksa azab yang sangat besar. Ini betul-betul berbeda, bertolak belakang antara orang-orang yang beriman, orang bertakwa, dengan orang-orang yang asaitu, orang-orang yang durhaka. Kulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Allah perintah lagi, katakan, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya, dalam menjalankan agamaku. Ya, dalam menjalankan agamaku, punya di situ yang diperintah untuk mengatakan itu Nabi. Karena Nabi yang diutus untuk menyampaikan dan menjadi contoh. Nah, maka mukhlishan lahu dini, itu memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agamaku. Gitu. Jadi memang ini persoalan yang sangat sulit, persoalan yang tidak mudah, yang namanya mukhlishan, memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah.
Ini surat Az-Zumar kan termasuk surat Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Memang penuh dengan isinya itu penuh dengan keimanan untuk memantapkan keimanan, untuk memperkuat keimanan. Fa'budu masitum min duni, maka sembahlah olehmu apa yang kamu kehendaki selain Allah. Hinya kembali kepada Allah, min dunihi, hinya kembali pada Allah. Maka sembahlah olehmu apa yang kamu kehendaki selain Allah. Ini suruh mengatakan kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang punya sembahan-sembahan selain Allah. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum. Nah, baik, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim yaumal qiyamah, dan keluarganya pada hari akhir, pada hari kiamat. Ala dzalika wal khusranul mubin. Ingatlah kata-kata Allah, ingatlah, jangan sampai lupa, betul-betul perhatikan itu. Ya, dzalika, yang demikian itu, wal khusranul mubin, betul-betul kerugian yang nyata. Jadi yang kerugian yang nyata itu apa? Orang-orang yang punya sesembahan selain Allah. Orang-orang yang punya sesembahan selain Allah, atau orang musyrik itu punya sesembahan selain Allah, itu mereka itu merugikan diri sendiri dan merugikan keluarganya. Nah, keluarganya ikut juga jadi musyrik. Jadi di sini ini yang namanya mukhlisun lahuddin itu dipertentangkan dengan musyrik. Ya, kalau mukhlisun lahuddin itu semata-mata karena Allah untuk menjalankan agamanya, tidak ada maksud-maksud yang lain. Sedangkan yang musyrik itu punya sesembahan selain Allah. Jadi ini betul-betul bertolak belakang. Itu nanti di ujung akhir itu ya betul-betul bertolak belakang. Yang satu golongan digiring ke neraka, yang satu golongan dipersilakan masuk ke surga. Maka di sini sudah sangat kelihatan, betul-betul kontras, bertolak belakang. Ya, kita lanjutkan baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita lanjutkan memahami. Jadi yang di ayat 15 tadi itu orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Itu mereka akan merugikan diri sendiri dan merugikan keluarganya. Itu ditandaskan lagi, ala dzalika wal khusranul mubin. Ingatlah, yang demikian ini betul-betul kerugian yang nyata. Loh, apa itu di antara nyata itu? Lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Mereka itu ada lapisan-lapisan dari api neraka yang ada di atas mereka dan yang ada di bawah mereka. Jadi di atasnya itu lapisan-lapisan api neraka, yang di bawahnya juga lapisan-lapisan api neraka. Dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah. Demikianlah Allah
namanya apa? Menakut-nakuti atau ya mengingatkan, mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Maksudnya itu diberi nadir, diancam peringatan supaya kembali, supaya meninggalkan kemusyrikannya. Ya ibadi fattaqun, maka wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. Ya. Jadi Allah itu betul-betul Rahman Rahim. Ya. Sampai yang sudah musyrik demikian pun oleh Allah masih terus ayo kembali memurnikan ketauhidan, ya tinggalkan kemusyrikan. Walladzina stanabut taghut ayabuduha wa anabu ilallah ilahumul busra. Dan orang-orang yang menjauhi taghut. Taghut itu Pak, taghut itu seluruh sesembahan selain Allah dan juga jalan selain jalan Allah. Dan itu orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu orang-orang yang tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, tidak menyembahnya, tidak menyembah lagi kepada selain Allah. Jadi kembali kepada Allah semata semuanya. Nah, bagi mereka berita gembira, ya Allahumul busra. Bagi mereka kabar gembira, fabasir ibad, dan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Jadi betul-betul ada nadhiro, ada basiro. Nadhironya peringatan. Jadi peringatan siapa? Orang-orang musyrik, supaya meninggalkan kemusyrikannya. Kalau tetap dalam kemusyrikan, itu betul-betul dalam kekerugian yang nyata. Di atasnya penuh api neraka, di bawahnya penuh api neraka. Maka supaya meninggalkan kemusyrikan, supaya menghambakan diri semata-mata pada Allah. Nah, orang-orang yang menjauhi taghut, yang tidak punya sembah lagi selain Allah, nah mereka itu memperoleh kabar gembira. Ya, sebab itu ya menghambakan diri semata-mata pada Allah. Ya, maka ini fabasir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Dan orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik antaranya. Ya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Alladzina hadahumullah, yang betul-betul telah mendapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi maksudnya tadi orang-orang yang orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka, itu orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian meninggalkan ajaran-ajaran yang lain dan sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Nah, orang-orang yang semacam itu namanya orang-orang yang dapat petunjuk. Ulaika hum ulul albab, itu orang-orang yang mempunyai akal. Apa
haqqo alaihi kalimatul azabi afa anta tungfitu mangkin nar. Apa kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azabnya? Siapa? Orang yang tidak mau menerima petunjuk, orang yang memilih mengingkari petunjuk, malah menjadikan orang-orang menjadi musyrik. Nah, apa anta tunggu mangkina? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam neraka? Nah, kalau itu sengaja pilihannya begitu, ya, itu kan dijelaskan di sekian banyak ayat. Qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran dari Tuhanmu. Quran itu Tuhan dari Tuhan. Paman sa'apa liwin, paman sa'apa yakfur. Yang iman serahkan iman, yang serahkan kafir. Tapi orang yang kafir itu tempatkan di neraka, minumannya dari besi yang mendidih, cairan besi yang mendidih. Kemarin malam masih ingat yang di Masjid Taqwa kan? Nah, itu kan terkait semua. Itu. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghuraf. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Nah, terus di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Ya. Terus itu di min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Terus setelah dibangun tempat-tempat yang tinggi, itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Ini menggambarkan surga. Wa'dallah. Ya, itu janji Allah itu pasti benarnya. La yukhlifullahul mi'ad. Allah sama sekali tidak pernah mungkiri janjinya. Tapi yang disebutkan dalam itu pasti terjadi. Ya. Karena kebenarannya mutlak, kebenarannya 100%. Alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an. Apa kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit? Fasalakahu yana bi abil ar. Nah, kemudian maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Ya, yana bi abil ar. Menjadi sumber-sumber mata air di bumi. Kemudian dengan itu ditumbuhkan. Summa yukhriju bihi zar'a mukhtalifan alwanu. Dengan air itu, dengan sumber-sumber air di bumi itu, kemudian Allah menumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Summa yahiju fatarohu musfarro. Lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, musfarro, kekuning-kuningan. Tumanya ja'aluhu khutoman. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ini yang ayat 21 ini menunjukkan betapa Allah Maha Kuasanya. Ya. Itu kenapa ada proses alam demikian hebatnya.
Allah menurunkan air hujan. Karena dengan air hujan itu menjadi sumber-sumber mata air. Dengan sumber-sumber mata itu Allah menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman yang berwarna-warni. Suatu kemudian terus tumbuh berkembang biak, akhirnya terus menjadi kering, lalu menguning, kemudian menjadi hancur berantakan bercerai semua. Nah, proses semacam itu terjadi pada makhluk, pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan, pada manusia juga ada masa tumbuh kembang, menjadi proses apa itu yang paling produktif menurun, lama-lama ajal datang. Makanya itu ada pembaru dari dunia Islam. Begitu mendalami Quran, kemudian dia menemukan teori, ya, itu namanya Ibnu Khaldun. Itu sangat terkenal, yang menjadi pegangan orang-orang di Barat sampai sekarang. Namanya teori itu tumbuh kembang sampai kejayaan, menurun, lama-lama hilang. Itu menjadi temuan Ibnu Khaldun yang luar biasa. Organisasi ngalami begitu, institusi ngalami begitu, kerajaan ngalami, pemerintah ngalami, organisasi juga ngalami, perusahaan juga. Cuma ada yang itu sampai lama beratus-ratus tahun, sekian puluh generasi, ada yang hanya beberapa generasi sudah hilang, nanti ganti lagi. Itu terjadi seperti itu. Ini karena orang-orang Islam zaman dulu itu karena ketekunannya memikirkan Al-Quran itu sampai mengembangkan berbagai macam ilmu, menjadi orang yang terhebat di dunia. Itu selalu berangkatnya dari Quran, baru dilengkapi dengan hadis. Nah, makanya seandainya sudah muncul pembaru, ya, misalnya tadi dari yang sedikit tadi pagi saya sampaikan di Masjid Quran, mulai dari Jamaluddin Al-Bukhari sampai dia itu dikejar-kejar oleh Inggris untuk namanya membentuk kesadaran pan-islamisme, kesadaran umat Islam di seluruh dunia supaya merdeka dari penjajahan Barat. Sampai seumur hidupnya dia nggak sempat nikah. Jamaluddin Al-Bukhari. Nah, kalau sekarang malah banyak katanya pembaru, malah istrinya banyak. Nah, ini gimana? Tapi memang seperti Jamaluddin itu totalitas, ya, menghasilkan orang-orang terhebat berikutnya. Itu saya meyakini itu seperti betul-betul muktadi, betul asabikun. Nah, memang akan muncul orang-orang yang punya kebulatan tekad seperti itu. Nah, ini sampai ayat 21. Insya Allah yang akan datang bisa dilanjutkan ayat berikutnya. Mungkin ada yang bertanya dari Bapak Ibu? Ada nggak yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sampai di sini. Iya. Ya, mudah-mudahan itu bisa istiqomah. Semakin lama semakin mendalam, semakin ada penghayatan. Ya, memang perlu ketekunan, perlu istiqomah. Supaya betul-betul bisa menangkap Quran sebagai mukjizat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Ya, waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.